Perkenalkan, nama saya Nadela Syahma dari Angkatan 75 CPNS Provinsi Jawa Timur, kelompok 4 dengan nomor urut 40. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping analisis isu kontemporer. Isu sendiri memiliki arti masalah, kontemporer memiliki arti kekinian, sehingga analisis isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang. Terdiri dari perubahan lingkungan strategis. Yang pertama, konsep perubahan. Perubahan itu mutlak, dan kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut. Sehingga kita sebagai PNS harus profesional, yaitu dapat mengambil tanggung jawab, menunjukkan sikap mental positif, mengutamakan keprimaan, menunjukkan kompetensi, dan memegang kode etik. Perubahan lingkungan strategis dimulai dari yang terkecil, individu, kemudian keluarga, lalu komunitas nasional, kemudian yang terakhir adalah global. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis terdiri dari 6, yaitu modal intelektual, yaitu mengelola setiap perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah. Kemudian modal emosional, kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri, serta memahami emosi orang lain. Ketiga, modal sosial, menumbuhkan kembali jejaringan kerjasama dan hubungan interpersonal yang mendukung kesuksesan. Keempat, modal ketabahan. Kelima, modal etika atau moral sebagai kapasitas mental yang menunjukkan prinsip-prinsip universal kemanusiaan. Yang terakhir adalah modal kesehatan fisik dan jasmani. Analisis isu kontemporer memiliki beberapa isu strategis. Di antaranya adalah korupsi, yaitu penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Kedua, narkoba, yang berasal dari singkatan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Yang ketiga, terorisme dan radikalisme, yaitu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror, yang menimbulkan korban bersifat massal. Keempat, money laundering, yaitu upaya perbuatan untuk menyembunyikan, menyamarkan asal-usul dana uang atau harga kekayaan yang berasal dari tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harga kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah dan legal. Kemudian proxy war adalah perang antara dua negara atau non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Kemudian kejahatan mass communication merupakan proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak yang dapat mempengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa kejahatannya seperti cybercrime, hate speech, dan hoax yang banyak beredar saat ini. Yang terakhir adalah COVID-19 yang di Indonesia masih terjangkit. Kemudian untuk mengatasi analisis isu kontemporer terdapat teknik analisis isu. Yang pertama adalah tapisan isu yang menerapkan penilaian 1 hingga 5. Yang pertama adalah AKPK, yaitu aktual, di mana artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekhalayakan, isu tersebut menyangkut hajat hidup banyak orang. P, problematik, atau isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks. K, kelayakan, artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Tapisan isu lainnya yaitu USG atau urgency, seberapa mendesak isu itu harus dibahas. Seriousness, berapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. G, growth, berapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Kemudian analisis isu, terdapat 3 analisis isu, yaitu mind mapping, cara mengelompokkan beberapa ide dalam bentuk kerangka yang terstruktur untuk membantu mengingat atau menganalisis sebuah masalah. Kedua, fishbone, metode untuk membantu memecahkan suatu masalah di setiap lapisan hingga potensi akar penyebab dari kontribusi efeknya. SWOT,
yaitu suatu metode analisa yang digunakan untuk menentukan, mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir adalah gap analysis, adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Berikut analisis isu kontemporer yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.